Nah, di sini ada teks. Apa yang ditanyakan? Kata digalakkan dalam kalimat satu seharusnya apa? Nah, di sini kita lihat kan soal seperti ini Bu yakin sudah kalian ketahui nih cara menjawabnya. Karena kita di luar situasi ujian ya, jadi bisa kita cek KBBI dulu, baru lihat konteks kayak gitu ya. Nah, digalakan, boleh dicek di KBBI, sebenarnya tidak akan jarang itu muncul kata turunan yang menggunakan imbuhan di gitu ya, muncul dalam KBBI. Jarang ya, ada tapi jarang. Contohnya digalakan. Kalau gitu kita artinya yaitu apa? Menggalak. Menggalakkan caranya itu double K ya, karena itu imbuhannya makan, kita makan galak. Jadi menggalakkan. Nah, di sini V itu apa? Verb ya, alias verba alias kata kerja. Apa itu menggalakkan? Menggalakkan itu membuat menjadi lebih galak, dalam kurung, buas, berani, dan sebagainya. Diartikan juga menghasut, membangkitkan marah, itu menggalakkan. Jadi ada konteks yang lain dengan arti itu. Nah, apa sih arti galak sendiri ya? Galak udah kebayang ya artinya apa? Galak itu kan jenis kata atau kelas katanya. Di sini A itu apa? Adjektif alias kata sifat ya. Artinya apa? Nah, silakan sambil buka KBBI boleh. Ibu sedang buka KBBI dengan mengetikkan galak gitu ya. Galak itu ini kata sifat artinya buas dan suka melawan dalam kurung menyerang, menggigit, menanduk dan sebagainya tentang binatang. Diartikan juga ganas atau garang. Jadi buas, ganas atau garang itu galak itu. Diartikan juga arti lainnya adalah suka marah, mencaci maki dan sebagainya. Tadi sebelumnya kita kan kalau kalian cek di uh, kosakata galak ini di KBBI, kosakata galak ini ada kata turunannya apa? Kegalakan, dan segalak. Segalak itu ibu tadi ya penasaran apa artinya? Oh, segalak itulah sama galak. Kayak semanis sama manisnya kayak gitu ya. Se itu ada artinya satu, bisa diartikan juga kan se-Indonesia satu Indonesia gitu ya. Segalak sama galaknya misalkan. Nah, di luar konteks ya. Kita bahas menggalakkan. Karena di sini kita temukan apa di soal nomor 6? Nah, kita temukan di sini ada kata kerja pasif, yaitu digalakkan. Tadi kita sudah cek di KBBI, langsung muncul karena biasanya di kan di situ gitu ya, sudah terwakili dengan mekan. Asumsinya adalah kalau kata turunan yang menggunakan mekan itu ada, berarti bisa dipasifkan jadi dikan kayak gitu ya, asumsinya seperti itu. Nah, jadi menggalakkan itu membuat ibu cek KBI, menggalakkan itu membuat menjadi lebih galak. Arti lainnya adalah menggiatkan atau membangkitkan kegairahan. Gitu. Itu ibu ambil dari KBBI-nya seperti itu. Konteks di kalimat satunya apa? Kalimat satunya pembentukan karakter anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh satuan pendidikan. Ya, mendorong gerakan penguatan kemitraan tersentra pendidikan dalam kurung satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang digalakkan sejak tahun 2015. Nah, ini apakah pemanusiaan atau gimana nih? Tidak bisa dilakukan sendiri oleh satuan pendidikan, mendorong gerakan penguatan. Nah, ini ya eh, kalimatnya bisa kita perbaiki sini ya. Kita ke digalakan ya. Nah, tadi, nah ini. Yang digalakan sejak tahun 2015. Apakah artinya yang dibuat menjadi lebih galak atau apa nih? Nah, di sini masuk ke konteks yang kedua, arti di KBBI-nya itu yaitu menggiatkan ya, seperti itu. Informasi
yang kita temukan di KBBI, kalau menggalakkan ada gitu ya, dan diartikan menggiatkan, dan salah satu artinya adalah menggiatkan ya, selain arti lainnya, selain arti membuat menjadi lebih galak gitu ya, ada arti lainnya menggiatkan. Nah, di sini tidak ada singkatan cak. Cak itu apa? Bahasa percakapan. Misalkan kalau kalian coba ketik dulu. Nah, tadi kan itu jarang dimunculkan, tapi kalau jarang berarti ada tapi sedikit gitu ya. Nah, Ibu ketik dikarenakan. Sering ya kita gunakan, kita temukan bentukan kata dikarenakan. Boleh kalian ketik dikarenakan di KBBI. Apa yang muncul di situ? V. V itu verb alias verba alias kata kerja. Di situ kelanjutannya apa? Cak. Belum artinya, sebelum arti dari kosakata ini maksud gitu ya. Cak itu adalah bahasa percakapan, tidak masalah digunakan dalam bahasa lisan gitu ya, yang tidak formal, eh, terutama yang tidak formal gitu ya. Tapi untuk yang baku dan tidak bakunya di situasi formal, dalam hal ini misalkan kalau kalian gunakan dalam karya tulis ilmiah misalkan ya, kalau ada pilihan dikarenakan dengan disebabkan, kalian pilih disebabkan. Nah, ada yang menyatakan, oh karena tidak ada bentuk aktifnya. Karena kan ya, yang ada menyebabkan. Itu. Seperti itu ya. Jadi, kalau kalian temukan ada cak, itu tidak baku. Jadi pilihannya apa? Kita gunakan disebabkan. Nah, kenapa kaitannya dengan dikarenakan dan disebabkan? Kalau dilihat digalakan itu masih termasuk yang baku. Dalam konteks ini juga boleh muncul gitu ya. Karena di sini berarti diartikan digiatkan. Nah, jadi kita apakah sudah benar? Atau diganti dengan disertakan, apakah artinya sama? Atau diganti dengan digiatkan, tadi semakna ya, digalakan dengan digiatkan. Kalau delta apa? Didahului kata juga digalakan. Nah, apakah sesuai dengan konteksnya? Terus diikuti kata secepatnya. Digalakan secepatnya. Nah, kita tentukan apakah sesuai atau tidaknya dengan konteks. Nah, kita pilih yang mana menurut kalian? Silakan. Di KBI ada, walaupun unsurnya itu adalah menggalakkan ya, dengan salah satu artinya adalah menggiatkan. Nah, jadi kita lebih memilih yang C. Setuju nggak? Nah, kita cek jawaban kalian. Nah, tuh ya ada yang menjawab yang C nih. Tepat yang C. Walaupun digalakan itu bisa diartikan sama dengan digiatkan, untuk konteks ini eh, agar maknanya tidak salah tafsir gitu ya, agar si katanya tidak menimbulkan kesalahan tafsir gitu ya, kita gunakan ini diganti dengan kata digiatkan ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, sambil menunggu jawaban atau tanggapan atau pertanyaan dari kalian, Ibu lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor 7, kata yang harus dihilangkan. Sudah ketemu kalimat 2? Di sini kalimatnya, nah, kita lihat kata apa yang harus dihilangkan. Pilihannya di A, B, C, D, E. Silakan dilihat. Ada yang menjawab yang E. E itu apa? E itu merupakan. Nah, ada yang merupakan semakna. Nah, tepat jawaban untuk soal nomor 7 itu adalah yang E, merupakan. Alasannya semakna ya, antara adalah dengan merupakan itu bersinonim. Jadi akhirnya boros. Kalau boros berarti kalimatnya jadi tidak efektif ya. Seperti itu. Jadi
Apalagi yang semakna nih, yang sering muncul bersamaan dalam sebuah kalimat. Jadi yang menjadikan boros kalimatnya itu. Contohnya hanya 1.000 rupiah saja. Nah itu ada saja. Gunakan salah satu ya. Terus apalagi sejak dari tadi dia melamun. Nah sejak dengan dari itu salah satu aja kita gunakan sejak tadi dia melamun atau dari tadi dia melamun. Agar supaya itu salah satu aja ya, karena itu konjungsi dua-duanya nih dan semakna kayak gitu ya. Udah kebayang? Contoh yang lainnya seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Silakan. Nah, Ibu perkecil nggak apa ya. Nah, yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia titik-titik. Ya, di situ kelanjutannya ada yang A, B dengan delta diawali dengan yang. Yang itulah konjungsi yang menunjukkan hubungan perluasan ya. Kita coba bedakan. A itu apa yang dialami selama kehidupannya. Nah, ini yang di situ perluasan dari apa? Misalkan kan anak yang bertopi merah itu sedang makan. Yang di situ untuk memperluas anak yang mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang dijalani selama hidupnya. Jadi kita lihat yang di sini rujukannya memperluas apa gitu ya. Terus kalau delta itu yang berkembang selama hidupnya. A, B, D selain diawali dengan konjungsinya itu sama yang digunakan itu. Ya, perbedaan lainnya atau, nah, persamaannya dulu. Persamaannya selain konjungsi yang digunakan sama, yaitu ada persamaannya ada hidup ya, kata hidup. Yang bedanya adalah yang A itu kehidupannya, B itu hidupnya, yang delta itu hidupnya ya, hanya beda di ada dialami dijalani dengan berkembang. Oke. Kita cek B, E-nya. Ada yang sudah ketemu jawabannya apa? C dengan E apa nih? Diartikan mengalahkan nafsu dan tabiat yang buruk. Nah, nanti boleh kaitkan dengan bagian kalimat sebelumnya. Kalau yang E apa? Dalam mengembangkan kehidupannya. Kita cek ya, yang dimaksud ada tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Nah, di sini kan manusia yang kebayangnya perluasan dari manusia ya, tapi kalau dilihat bisa ada kemanusiaannya yang apa atau tingkatan tertinggi. Yang dimaksud dalam kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang, nah tapi lebih ke condongnya itu ke yangnya itu perluasan untuk ada kemanusiaannya kalau dilihat ya. Seperti itu. Nah, silakan. Berarti yang mana kalian setujunya? Ibu munculkan dulu jawabannya, kita diskusikan. Yaitu yang delta, setuju nggak? Jadi yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang berkembang selama hidupnya. Kayak gitu ya. Jadi ini dari beberapa klausa sebenarnya ya. Misalkan yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi. Terus klausa lainnya apa? Tingkatan tertinggi dapat dicapai oleh manusia. Terus atau adab kemanusiaan dapat dicapai oleh manusia. Klausa yang lainnya apa? Adab kemanusiaan berkembang selama hidupnya. Nah, penggunaan yang di situ sebagai penghubung antar klausa gitu ya. Klausa sebanyak apapun bisa kita jadikan sebuah kalimat dengan bantuan konjungsi alias kata ya. Jadi untuk konteks kalimat 4 kita lengkapi dengan delta ya ini ya. Ada kemanusiaan. Yang dimaksud ada kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai manusia yang berkembang selama hidupnya. Itu silakan ada yang disampaikan. Sambil menunggu pertanyaan kalian, kita lanjutkan.
Untuk soal nomor 9, kalimat 5 perlu disempurnakan dengan cara yang mana? Silakan. Artinya, dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, maka ada tingkat yang tertinggi. Nah, ini koma maka fokus ke bukan huruf ya. Kalau fokusnya ke tanda baca, koma maka itu kurang tepat ya. Jadi karena apa? Anak kalimatnya di belakang. Koma kita butuhkan kalau anak kalimat di depan ya. Tapi kalau ada soal mengenai tanda koma, eh, kita bahas nih. Kita fokus ke, nah apakah ini ada pembahasan tanda koma? Ini lebih ke kata ya. Apakah menghilangkan kata maka, mengganti kata kepribadian dengan pribadi, mengganti kata karakter dengan karakteristik ya, menghilangkan kata atau, menambah kata hal itu setelah maka, silakan. Nah, Ibu akan cek apa sih bedanya di luar ini dulu ya. Eh, apa beda antara karakter dengan karakteristik? Kalau karakter itu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti dan seterusnya. Itu adalah kata benda, nomina atau noun ya. Nah, kalau karakteristik itu nomina juga, kata benda juga, diartikan tanda, ciri atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi, kekhasan atau kualitas yang membedakan. Jadi secara makna eh, berbeda gitu ya. Ada perbedaan gitu. Nah, kepribadian dengan pribadi kalau Ibu lihat sama-sama kata benda. Pribadi itu betul di sini N alias nominal alias kata benda ya. Secara arti boleh kalian cek di KBBI ya. Nah, kepribadian juga ini nominal atau kata benda artinya adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Boleh kita cek untuk membedakan ya pribadi itu. Pribadi adalah manusia sebagai perseorangan dalam kurung diri manusia atau diri sendiri. Diartikan juga pribadi adalah keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Nah, itu tergantung konteksnya ya. Nah, karena itu ada perbedaan secara jenis kata atau kelas katanya sama-sama kata benda. Umumnya kean itu imbuhan kean akan bentuk kata benda ya. Umumnya contohnya kemerdekaan itu kata benda ya pernah dibahas ya. Eh, kata benda itu tidak selalu yang ada wujudnya. Meja kan ya itu kata benda. Nah, tapi ada juga kata benda yang abstrak contohnya kemerdekaan. Nah, termasuk kepribadian. Umumnya kean membentuk kata benda. Apakah ada kean yang bentuk kata lainnya? Ada contohnya jenis kata lainnya kemanisan dalam konteks ini kemanisan. Dalam konteks itu ya, yang artinya terlalu manis ya. Bisa juga membentuk kata kerja kehujanan. Nah, itu membentuk kata kerja. Ya. Tapi umumnya membentuk kata benda. Nah, tinggal kita cek konteksnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi untuk opsi yang lain masih aman, tidak perlu diubah dan lain-lain gitu ya. Jadi nomor 9 ini kita pilih jawabannya adalah yang A ya. Menghilangkan kata maka. Sudah menemukan alasannya? Nah, di sini kalau dilihat, nah makanya itu kita lihat sebelum maka ada apa nih? Nah, artinya kita nggak usah lihat ya, nggak usah lihat. Eh, sama posisinya sebagai konjungsi antar kalimat. Tidak, kalau ibu tidak memasukkannya ke dalam pola kalimat ya. Nah, langsung ke ini nih. Dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, nah dalam sampai seseorang nih ada dalam ya. Berarti ini preposisi, berarti keterangan ya. Dalam sampai seseorang itu keterangan. Maka sampai terakhir keterangan juga ya. Kenapa keterangan?
Karena keterangan itu, fungsi keterangan itu bisa diawali oleh preposisi, contohnya dalam ini ya. Bisa diawali oleh konjungsi, contohnya maka ini. Apa yang menyebabkan kalimat ini tidak efektif dan harus diperbaiki? Tidak ada subjek predikatnya. Karena yang kita temukan apa? Hanya ke. Nah, ini kalau bahasa lisan nggak nyadar nih Ibu. Ibu bilang apa tadi? Hanya ada keterangan aja. Ada hanya, ada aja gitu ya. Ada saja. Nah, jadi itu boros sebenarnya. Gitu. Jadi kita hilangkan makanya. Dengan menghilangkan makanya, muncul subjeknya. Dengan menghilangkan maka muncul subjeknya nih. Maka sudah hilang ya. Nah, sudah kita hilangkan. Apa subjeknya? Ada kemanusiaan. Predikatnya apa? Adalah tingkat yang tertinggi pelengkap. Adalah ini bisa satu kesatuan sebagai predikat ya. Ada yang menyatakan seperti itu. Adalah sampai terakhir itu bisa kita sebut predikat, tapi ada yang pendapat lain bahwa adalah itu sendirian atau apa ya? Anggap aja sendirian ya, bahasa mudahnya sendirian menduduki fungsi predikat gitu ya. Terus tingkat yang tertinggi sebagai pelengkap gitu. Nah, jadi muncul subjek predikatnya setelah makanya diangkat. Apakah konjungsi maka tidak boleh digunakan? Boleh, selama subjek predikat ada. Misalkan kayak gini. Nah, atau ini misalkan kalimatnya biar terbayang ya. Ya, sebentar. Nah, apa tadi? Maka ya, sehingga atau maka sama ya maknanya. Boleh kalian gunakan sehingga atau maka. Maknanya sama. Tidak ibu letakkan koma ya di sini ya. Karena ini anaknya di belakang. Nah, saya makan seblak, maka sakit perut. Atau sehingga sakit perut. Ini boleh maka itu. Selama subjek predikat ada. Apa subjeknya? Saya. Predikatnya apa? Makan. Seblak sebagai apa? Objek. Jadi nggak masalah maka ini muncul. Berarti sebagai penanda apa maka itu? Sebagai penanda keterangan. Kita cek di sini saya itu subjek ya. Makan predikat. Seblak objek. Maka sakit perut memiliki fungsi keterangan. Keterangan apa? Keterangan akibat ya. Kayak gitu. Yang tidak boleh itu, yang tidak tepat itu, kan tadi contohnya sudah ya, ada dalam dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada karena, kalau di sini ada gitu ya. Nah, kalau ada karena, ini dari karena sampai seblak ya, sebagai apa? Keterangan ya, keterangan sebab. Jadi semuanya keterangan. Kalimatnya tidak efektif karena SP-nya nggak ada ya. Kan paling minimal sebuah kalimat itu dinyatakan efektif kalau subjek predikatnya ada. Kalau ingin dinyatakan efektif minimal SP-nya harus muncul gitu ya. Gitu. Jadi di sini uh, seperti yang tadi harusnya. Walaupun karena dengan maka itu ada kaitan ya sebab akibat, tapi itu jadi boros akhirnya. Gitu. Jadi harusnya saya makan seblak maka sakit perut. Gitu ya. Kita makan. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kalimat yang tidak diperlukan
tanyakan kata yang tidak diperlukan atau kata yang dapat dihilangkan. Tapi soal nomor 7 kata yang harus dihilangkan gitu ya. Berarti kan keberadaannya itu tidak tepat, boros malah akhirnya ya. Nah, kalau yang tidak diperlukan, konteksnya apa? Kalimat. Ada nih satu kalimat di antara kata 3, 4, 5, atau 6 yang harusnya dihilangkan. Keberadaannya malah akan membuat paragrafnya tidak padu. Kayak gitu ya. Pernah Ibu sampaikan belum? Jadi misalkan sayur bayam baik untuk kesehatan. Pernah nggak sayur ini baik untuk penderita anemia? Atau gini, ulang ya. Sayur ini mengandung zat besi. Sayur ini atau zat besi sangat baik untuk penderita anemia. Oleh karena itu, penderita anemia disarankan mengonsumsi sayur. Ulangi ya, sayur bayam baik untuk kesehatan, sayur ini mengandung zat besi, zat ini baik untuk penderita anemia. Oleh karena itu, penderita anemia disarankan mengonsumsi sayur ini. Terus Ibu tambahkan informasinya, kalimatnya ditambahkan, harga bayam sangat mahal. Walaupun ada kata kunci, sama-sama ada kata kunci bayam, ternyata gagasannya berbeda. Gagasan yang sebelumnya bahas apa? Manfaat bayam untuk kesehatan ya. Tiba-tiba ada bahasan berbeda. Jadi apa nama kalimatnya? Kalau kalimatnya tidak nyambung dengan gagasan utamanya, namanya kalimat sumbang ya. Kalimat sumbang atau kalimat tidak padu. Pernah muncul pertanyaan, manakah kalimat sumbang dalam paragraf tersebut? Itu yang menanyakan kalimat sumbang. Nah, itu pernah muncul di SNBT tahun-tahun ke belakang ya. Pernah muncul juga pada saat UN ada, pertanyaannya itu kalimat tidak padu. Istilah lain dari kalimat sumbang itulah kalimat tidak padu ya. Apakah kalimat 2, 3, 4, 5, atau 6 untuk soal tersebut? Yang sudah ketemu di antara 2, 3, 4, 5, atau 6. Kita cek ya kalimat 2. Kalau gitu kita pastikan kalimat satunya membahas apa. Pembentukan karakter anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh satuan pendidikan ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup, tumbuhnya jiwa raga anak dalam kodrat pribadinya, serta pengaruh lingkungannya. Kalau dilihat masih nyambung ya, ini membahas mengenai pendidikan. Jadi ini masih menyambung. Kalau kalimat 3, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Nah, kita cek mereka di sini ada rujukannya nggak di kalimat yang sebelumnya. Mereka ini kira-kira siapa? Nah, itu bisa arahnya ke anak ya. Dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya. Mereka di sini anak nih. Gitu ya. Mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Kayak gitu. Ini penjelasan tambahannya. Begitu ya. Terus di kalimat 4, yang dimaksud adab kemanusiaan adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Nah, ini masih aman, walaupun pernah muncul misalkan sedang membahas kosakata, muncul nih ada kosakata itu, terus di kalimat selanjutnya ada penjelasan definisinya. Nah, itu ada yang tidak nyambungnya misalkan karena yang dibahas adalah bukan membahas mengenai kosakata tersebut gitu ya. Tiba-tiba ada bahasan, tapi untuk kalimat 4 ini kita sedang membutuhkan apa sih adab kemanusiaan gitu ya, karena konteksnya sedang membahas itu gitu ya. Nah, ini masih aman. Pembahasan mengenai apa sih adab kemanusiaan. Terus dijelaskan di kalimat 5-nya, artinya dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, adab kemanusiaan adalah tingkat yang tertinggi.
Masih nyambung ya. Jadi tergantung kita pastikan keterkaitan antar kalimatnya gitu ya. Nah, jadi apakah kalimat 6 nih yang tidak diperlukan? Nah, kalimat 6 kita cek ya. Kalimat 6 itu apa? Dengan demikian, pengaruh terhadap kebudayaan yang masuk harus bersikap terbuka, disertai sikap selektif sehingga tidak menghilangkan identitas sendiri. Nah, ini gagasannya sudah terlihat berbeda ya. Kayak gitu. Nah, jadi walaupun misalkan di sini ada merupakan usaha kebudayaan. Nah, konteksnya ini berbeda ya. Pengaruh terhadap kebudayaan yang masuk harus bersikap terbuka. Gitu ya. Kalimatnya juga ini yang harus bersikap terbuka itu kan biasanya manusia gitu ya. Nah, di luar baku dan tidak bakunya ini secara gagasan tidak nyambung dengan kalimat yang sebelum dengan gagasan utama dalam paragraf ini juga ya. Gitu. Jadi kalimat 6 ini konteks kebudayaannya itu berbeda. Ya, nomor 10 yang kita yang tidak diperlukan alias kalimat sumbangnya adalah kalimat 6. Silakan, boleh menanggapi, boleh kalian tanggapi. Sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 11. Mana mana yang paling tepat sebagai kalimat inti dari silakan. Nah, kita bahas ya dua kalimat ini. Fokus kita kan kalimat dua ya. Ibu akan munculkan pen dulu ya. Sudah muncul di layar pen dulu ya. Nah, kalimat dua ini, sebelum membahas kalimat dua, kita coba cari kalimat inti dari kalimat satu. Kalimat inti kalimat satunya kita coba cek ya. Oke. Pembahasan kalimat inti sudah kalian ketahui ya. Ibu, apakah sudah pernah bahas di kelas ini? Sekilas saja ya, walaupun sudah pernah berarti mereview ya. Nah, kalimat inti itu memang subjek predikat objek atau pelengkapnya muncul gitu ya. Maksudnya adalah memang dibentuk oleh SP opal. Paling minimal lagi maksudnya SP-nya ada juga. Dibentuk oleh SP minimal. Nah, dan belum mengalami perluasan si SP opalnya. Jadi SP opal di sini subjek predikat objek pelengkap gitu ya. Ini namanya fungsi pokok kalimat. SP opal di sini fungsi pokok kalimat. Dan si fungsi pokok kalimat di situ belum mengalami perluasan ya. Kalau ini pernah dibahas berarti ini mau review lagi ya. Kalau kalimat luasnya itu apa? Penjelasannya berarti ada pola kalimat, bukan pola kalimat, ada fungsi kalimat yang belum muncul, itu ada tambahan keterangan. Ada tambahan keterangan. Gitu. Terus si SP opalnya alias fungsi pokok kalimatnya sudah mengalami perluasannya. Dari kalimat inti bisa kita perluas dengan kalimat menjadi kalimat luas. Misalkan kalimat intinya ayah makan. Kalau kita jadikan kalimat luas itu bisa seperti ini. Ayah makan di kantin. Nah, ini sudah
kita bisa sebut kalimat luas dengan menambahkan apa? Keterangan. Kalau gitu ciri lainnya bisa nggak kita perluas si SPOV-nya? Bisa. Ayah ini kan sebagai subjek ya. Nah, kita akan coba perluas subjeknya. Si SPOV-nya kita perluas. Ayah siapa? Ayah adik saya misalkan, atau ayah adik saya. Sama aja ya, berarti ayah adik saya ayahnya si saya juga gitu ya. Kecuali berbeda. Iya, beda ayah. Oke, dari ibu yang sama. Nah, ayah saya ini mengalami perluasan di subjeknya. Predikat juga bisa kita perluas menjadi apa? Contohnya sedang makan. Atau boleh kita ganti menjadi sudah makan, atau tidak makan, atau belum makan. Nah, itu sudah diperluas predikatnya. Kayak gitu ya. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah kalau di kantinnya kita hilangkan, kalimatnya jadi bukan kalimat luas atau tetap kalimat luas nih? Jadi apakah kalimat yang tengah ya? Apakah yang Ibu tandai seperti ini? Ini adalah kalimat jadi kalimat inti atau tetap kalimat luas setelah keterangannya dihilangkan? Nah, ini masih kalimat luas. Kenapa? Karena ciri kalimat luas yang muncul di sini, yang ini nih, itu salah satunya juga sudah sebagai penanda kalimat luas. Apakah hanya ditambahkan keterangan atau hanya kita perluas? Ya, kalau yang kalimat yang pertama nih, yang ini, itu hanya ditambahkan keterangan. Kalau yang kalimat yang kedua ini, hanya diperluas si fungsi pokoknya ya. Kalau yang ini, keduanya ya, diperluas fungsi-fungsi pokok kalimatnya dan ditambahkan keterangan. Gue mau nanya nih, kalau ayah saya hanya ayah, maksudnya adalah si subjeknya tidak mengalami perluasan. Yang sudah mengalami perluasan adalah predikatnya aja. Nah, ini masih kalimat luas. Kenapa? Jadi si SPOV-nya minimal salah satu SPOV-nya minimal salah satu dari subjek, predikat, objek, atau pelengkapnya, minimal salah satunya ada yang sudah mengalami perluasan. Apakah itu di subjeknya, di predikatnya, di objeknya, atau di pelengkapnya. Kayak gitu ya. Di subjeknya, predikat, objek, atau pelengkapnya. Minimal salah satu ada yang mengalami perluasan, itu sudah disebut, sudah bisa kita sebut kalimat luas ya. Nah, kalau gitu, kalau kalimat inti bisa kita perluas menjadi kalimat luas, kebalikannya, kalimat luas bisa kita ambil intinya apa? Pernah kan kalian menemukan kalimat yang uh, kalimat yang panjang ya? Nah, bisa kita ambil intinya apa? Maksudnya apa sih gitu ya kan? Kalimat yang panjang itu, nah bisa kita pahami maknanya apa dengan mengambil inti dari si kalimat luas tersebut. Misalkan ayah saya sudah membelikan adik saya sepatu baru. Nah, kalau pernah berarti ini mereview lagi ya. Kemarin. Nah, ini sudah pasti kalimat luas ya. Nah, langkahnya bagaimana mencari kalimat luas? Yaitu yang pertama, tentukan pola kalimatnya. Yang kedua apa? Yang kedua itu coret keterangan. Coret fungsi keterangan. Ya.
Coret fungsi keterangan. Yang terakhir apa? Ambil inti dari SP opalnya. Begitu. Kita coba ya, ayah saya sudah memberikan adik saya sepatu baru kemarin. Tentukan pola kalimat yang pertama. Ayah saya sebagai subjek ya. Sudah memberikan sebagai predikat. Adik saya sebagai objek. Sepatu baru sebagai adik saya itu objek satu, sepatu baru objek dua ya. Atau di sini berarti bisa juga disebut sepatu baru sebagai pelengkap. Kemarin sebagai keterangan ya. Keterangan apa? Keterangan waktu. Nah, sudah kita tentukan pola kalimatnya. Apa pola kalimatnya? SP opal K ternyata ya. Syarat keterangan keterangan. Syarat keterangannya fungsi keterangannya. Nah, kita syarat keterangan ya. Dah. Selanjutnya apa? Terakhir, ambil inti dari SP opalnya. Ayah saya intinya adalah ayah atau saya? Itu ayah ya. Ayah saya, ayah dia, ayah kandung, intinya apa? Ayah. Sudah membelikan, intinya sudah membelikan? Membelikan ya. Sudah membelikan, belum membelikan, tidak membelikan. Gitu ya. Adik saya intinya apa? Adik. Itu sebagai intikan ya untuk objeknya. Ada adik saya, adik sepupu. Nah, intinya adik. Sepatu baru intinya sepatu atau baru? Itu sepatu ya. Ya, sepatu baru, sepatu mahal, sepatu lama, intinya sepatu. Jadi apa inti dari kalimat luas tersebut adalah ayah memberikan adik sepatu ya. Sudah. Nah, apakah ada cara cepatnya? Itu kan cara step by step-nya ya. Nah, cara cepatnya kita coba bandingkan ya antara kalimat satu dengan kalimat dua karena ada perbedaan cara mengambil intinya. Kalimat intinya apa? LRO atau lunar gimana bacanya? Reconnaissance orbiter mengeluarkan analisis. Cukup ya sampai situ ya intinya. Jadi kita coba tadi ya Ibu sempat mau menyampaikan jadi ada cara cepatnya bagaimana? Cari predikat yang sama. Nah, untuk kalimat satu langsung aja cari yang predikatnya sama-sama mengeluarkan. Kalau opsi di A sampai E itu misalkan ada predikat yang samanya itu ada dua opsi misalkan. Nah, tinggal cari yang subjeknya juga sama, objeknya juga sama kayak gitu ya. Cara cepatnya seperti itu. Nah, kalau pakai step by step-nya seperti ini ya, lunar dan seterusnya sampai NASA ya itu sebagai subjek ya. LRO milik NASA itu subjek, mengeluarkan itu predikat, analisis pencitraan terbaru bulan sebagai objek ya, dapat kita pastikan ya. Nah, ini intinya apa? Oke. Tentukan pola kalimatnya sudah ya. Langkah pertama, SPO nih. Terus surat keterangan, keterangan nggak ada ya di situ. Terus ambil inti dari SPO-nya, inti dari S-nya apa? LRO ini ya, Lunar Reconnaissance Orbiter. Jadi tandai dulu, mengeluarkan ya satu-satunya sebagai predikat itu ya, kata dalam fungsi predikat. Nah, inti dari objeknya lah analisis. Oke, cara cepatnya ada yang minta diulang ya. Cara cepatnya itu misalkan ayah saya sudah membelikan adik saya sepatu baru kemarin. Cara cepatnya di opsinya kayak gini misal. Opsi A, ayah membelikan adik sepatu. Munculkan dulu contoh opsinya ya. Yang B-nya
Di B-nya itu ayah membawa adik membawakan adik sepatu misalkan. Kalau C, ayah memberikan adik sepatu. Ayah mencucikan adik sepatu. Nah, ini misalkan kalau yang bisa langsung kita tebak adalah yang A ya, yaitu predikatnya sama-sama membelikan. Intinya kan kalian langsung fokus kalian adalah cari predikatnya mana. Oh, predikatnya sudah membelikan. Intinya adalah membelikan. Di A sampai E yang membelikan hanya A. Gitu ya. Itu cara cepatnya yang A. Tapi bagaimana kalau A dan E itu sama-sama predikatnya membelikan. Tapi di sini adik, ini ayah. Misalkan ya. Nah, adik membelikan ayah sepatu. Beda ya maknanya ya. Nah, jadi walaupun predikatnya sama nih A dengan E, nah kita pastikan subjeknya juga harus sama, objeknya juga harus sama, dan seterusnya. Gitu, jadi cara cepatnya cari predikat yang sama, fokusnya lah mencari predikatnya. Misalkan di kalimat satu nih, lunar dan seterusnya, mengeluarkan analisis. Nah, predikatnya apa mengeluarkan? Berarti di opsinya kita cari mana predikatnya yang sama-sama mengeluarkan. Dan untuk memastikan subjeknya sudah sama atau belum, gitu ya. Objeknya juga sudah sama atau belum. Dan ambil intinya saja. Gitu. Nah, gitu ya. Gitu terjawab. Kita coba untuk kalimat duanya kita cek ya. Nah, kalau kalimat dua ini agak berbeda. Apa yang membedakan? Oke, Ibu akan munculkan lagi ya, kopas lagi kalimat duanya. Sebentar. Nah, kenapa Ibu bandingkan dengan kalimat satu? Ini agak berbeda. Bedanya di mana ada bahasa. Nah, di sini ada bahwa. Ibu munculkan dulu ya subjeknya apa? Pihaknya ya. Mengatakan apa? Predikat. Mendukung fungsi predikat. Bahwa dan seterusnya sampai terakhir. Sementara sampai terakhir dulu ya. Sebenarnya ini bisa dipotong di sini ya. Sementara biar cepat sampai sini aja dulu. Nah, bahwa dan seterusnya. Bahwa ini penanda objek ya. Oke. Sebenarnya kan kalau dengan cara yang tadi ya, tentukan pola kalimat, syarat keterangan, ambil inti dari setiap fungsi kalimat, fungsi pokok kalimatnya gitu ya. Kan kebayangnya apa? Pihaknya mengatakan hal itu. Kebayangnya gitu ya. Tapi ini berbeda. Intinya itu ada di sini. Setelah bahwa. Intinya ada di objek yang diawali dengan bahwa. Berbeda ya. Nah, sudah ketemu? Silakan cari inti bulan mengalami penyusutan yang membuat permukaan bulan berkerut dan hal ini karena guncangan gempa. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Nah, ada yang menjawab yang C ya. Nah, tepat ya yang C, kita lihat opsinya. Jadi agak berbeda ya. Misalkan dia menyatakan bahwa kue ini enak. Intinya apa? Kue ini enak gitu ya. Gitu. Seperti itu. Dia menyatakan bahwa kue yang dibuat oleh ibunya sangat enak. Intinya apa? Kue ini enak gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lihat opsinya ya. Misalkan dia menyatakan bahwa kue yang dibuat oleh ibunya sangat enak. Nah, intinya ada di
setelah bahwa. Apa intinya? Kue enak. Kue atau ininya boleh kita makan. Kue ini enak. Karena apa? Di anak kalimatnya itu, ya, anak kalimatnya yang mana? Ini nih, anak kalimat pengganti objek yang ini. Nah, ini kan perluasannya ya. Kue yang dibuat oleh ibunya sangat enak. Maaf ya, ini agak panjang sedikit. Walaupun kalian ibu yakin sudah paham ya. Bahwa dan seterusnya ini adalah anak kalimat pengganti objek. Ini biar ini kita tambahkan ini ya. Nah, di objeknya ini kan anak kalimat ya. Di objeknya itu ada anak kalimat. Ulangi, di objeknya itu kan uh, anak kalimat, ada pola kalimat juga di dalamnya. Jadi ini pola kalimatnya apa? SPO per. Pernah melihat ada per di bawahnya ada garis gitu ya. Ibu gunakan pernya kayak gini aja. SP di situ. S-nya apa? Kue yang dibuat oleh ibunya. Ini itu subjek. Sangat enak apa? Predikat. Nah, jadi inti dari si SP-nya apa? Kue ini enak. Jadi agak berbeda ya untuk yang ada bahwanya ya. Ibu 11 tepat nih jawaban kalian, yaitu yang C ya, intinya bukan mengalami penyusutan. Kita temukan di setelah bahwa. Nomor 12, apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Silakan. Cara cepatnya bagaimana? Caranya minimal kata kunci yang muncul di gagasan utama itu ada di kita munculkan di judulnya. Kayak gitu ya, silakan. Nih lunar panjang ya, dan ini agak sulit mengucapkannya. LRO aja ya. LRO milik NASA mengeluarkan analisis pencitraan terbaru bulan. Pihaknya mengatakan bahwa bulan mengalami penyusutan dan seterusnya. Sebenarnya gagasan utamanya kan kita temukan kalau dibandingkan dengan kalimat yang lainnya, gagasan utamanya itu ada di awal. Ya. Oke, ada yang bertanya, kaji latih berapa? Ini kaji latih standar 1. Masih 1 ya? Nah, tadi kita mulai dari soal nomor 6, melanjutkan dari pembahasan guru yang sebelumnya. Ya, sekarang kita bahas kaji latih standar 1 PBM, pemahaman membaca dan bukan membaca ya, pemahaman bacaan dan menulis. Itu maksud Ibu. Kalau kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kurang lebih kayak gitu ya. Antara PBM dengan KMBM sama aja ya. Istilahnya berbeda. Ada perubahan nama tapi arahnya masih sama. Gitu. Jadi kalau dari ini kalau untuk halamannya sudah ketemu. Nah, 212 ya. Kita membahas soal di halaman 212. Kemampuan memahami bacaan dan menulis atau pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Kalau dibandingkan, jadi untuk mengetahui gagasan utama itu letaknya di awal atau akhir atau keduanya, bilang yang ditenangkan ya, cari yang gagasannya lebih umum. Kalau dibandingkan kalimat 1 dengan kalimat 10 yang lebih umum, yang mana? Kalimat 1 ya. Kan kalau 10 itu penjelasannya, uraian detailnya, ya kalimat penjelasnya seperti itu. Hal ini pada akhirnya membuat Bulan mengurus sekitar 50 meter selama berapa ratus juta tahun terakhir. Itu penjelasan tambahan dari kalimat yang sebelumnya. Oke. Nah, berdasarkan kalimat 1 ini, tergambar nggak di opsi A, B, C, D? Kalau kurang, misalnya kita tambahkan informasi penting di kalimat-kalimat yang lain. Karena kan judul menyeratkan isi dari keseluruhan teksnya gitu ya. Kayak gitu.
Nah, Ibu munculkan dulu jawaban untuk soal nomor 12 ya. Atau ada yang sudah ketemu jawabannya untuk soal nomor 12 ini? Setuju dengan E tidak? Kita cek ya, yang E itu apa? Pengamatan bulan, bukti baru dari citra LRO NASA. Nah, kata kunci di kalimat apa kita temukan? Bukti baru dari citra LRO NASA ya, Prof. Di kalimat 1, LRO milik NASA mengeluarkan apa? Analisis pencitraan terbaru bulan. Ada kata kunci baru ya. Di sini kata kunci buktinya memang tidak muncul ya. Yang adalah barunya analisis terbaru nih mengenai pencitraan bulan, gitu ya. Terus milik NASA, LRO milik NASA. Terus bahasan penyusutan bulannya ada di mana? Di kalimat selanjutnya nih. Diperjelasnya ada di kalimat selanjutnya. Pihaknya mengatakan bahwa bulan mengalami penyusutan yang membuat permukaan bulan berkerut dan hal ini karena guncangan gempa ya. Tapi minimal kata kunci yang ada dalam bahasa utama minimal harus menyusun. Karena itu yang sedang dibahas gitu ya. Gitu. Jadi yang ya penyusutan bulan bukti baru dari citra LRONAS. Silakan ada yang disampaikan? 12 yang Sekarang nomor 13. Jika Anda akan menambahkan kalimat ini. Hal ini membuat permukaan bulan berkerut, mirip anggur yang mengerut menjadi kismis. Letaknya yang paling tepat itu setelah kalimat berapa? 4, 5, 6, 8, atau 9. Hal ini membuat permukaan bulan berkerut. Kata kuncinya apakah permukaan atau apa? Silakan. Nah, kita tandai 4, 5, 8, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Jadi setelah kalimat 4, setelah kalimat 5, 6, 8, atau 9. Ada yang sudah ketemu kalimat tamanya apa? Kita sisipkan kalimat yang baru. Hal ini membuat permukaan bulan berkerut, mirip anggur yang mengerut menjadi kismis. Kayak gitu. Nah, kalau Ibu tadi bilang pakai kata kunci permukaan, sebenarnya kita cek ya kalimat 4 sebenarnya nggak ada ya. Kalimat 5 nggak ada, tidak ada. 6-nya apakah, nah kita cek 9 sebenarnya ada nih 9-nya, tapi tidak kita simpan di situ. Kita cek ya kalimat 9. Ketika terjadi gempa dan bagian dalam menyusut, permukaannya mudah pecah dan menghasilkan patahan dorong. Dalam kurung kerak didorong ke atas ke bagian yang berdekatan. Kenapa bukan setelah kalimat 9? Karena di kalimat 10-nya melanjutkan kalimat 9. Jadi jangan disisipkan di antara 9 dan 10. Kita cek kalimat 10 nih. Hal ini pada akhirnya membuat bulan mengurus. Itu 10 itu akibat dari yang muncul di kalimat 9. Jadi jangan dipisah ya. Oke, kalau gitu setelah kalimat berapa? Ibu masukkan dulu jawabannya, yaitu kalimat 5. Kita cek ya. Kan di sini 4 itu nggak sama. Semua gambar itu menunjukkan bahwa cekungan bulan Mare Frigoris di dekat kutub utara, bulan retak dan bergeser. Cekungan bulan ini gitu ya adalah salah satu dari banyak cekungan luas yang diasumsikan sudah mati dari sudut pandang geologis. Nah, kita sisipkan setelah kalimat 6. Setelah kalimat 5 ya. Ulangi, antara kalimat 5 dengan 6 kita sisipkan kalimat baru.
Jadi setelah pembahasan kalimat 5, kita sisipkan hal ini. Apa kalimatnya? Hal ini membuat permukaan bulan berkerut, mirip anggur. Mirip anggur yang mengelut menjadi kismis. Baru dimunculkan kalimat 6. Tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki lempeng tekton. Kayak gitu. Nah, silakan. Ada yang ingin... nah, kenapa bukan setelah kalimat 6? Karena setelah 6, nyambung ke kalimat 7. Aktivitas tektonik di bulan terjadi karena secara perlahan satelit bumi itu kehilangan panas sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu. 4,5 miliar tahun lalu. Eh, gitu. Jadi setelah kalimat 5 ya. Jadi kalau disisipkan di antara 4 dan 5 itu sedang bahas mare frigoris. Antara 6 dan 7 itu ada aktivitas dipisah. Nah, akhirnya yang memungkinkan adalah setelah kalimat 5 ya. Cekungan bulan Mare ini adalah salah satu dari cekungan luas yang diasumsikan sudah mati dari sudut pandang geologis. Hal ini membuat permukaan bulan berkerut. Jadi hal yang mengakibatkan permukaan bulan berkerut itu salah satunya mungkin apa nih? Diasumsikan sudah mati dan dari sudut pandang geologis. Kurang lebih kayak gitu ya. Silakan ada yang ingin menyampaikan tanggapannya untuk jawaban setelah kalimat 5. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Hubungan antara kalimat 6 dan 7 teks tersebut dapat dipertegas dengan penghubung yang mana? 6 dan 7, apakah makanya, meskipun, sebaliknya, oleh karena itu, atau sebagai contoh? 6 dan 7 ya. Nah, 6 kita lihat. Tidak seperti tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki lempeng tektonik. Aktivitas tektonik di bulan terjadi karena secara perlahan satelit bumi itu kehilangan panas sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu ya. Penulisan miliar memang seperti ini ya, miliar dari kata aslinya miliar kayak gitu. Termasuk triliun juga, triliun ya bahasa aslinya. Jadi tanpa y. Nah, jadi langsung aja jawabannya yaitu oleh karena itu ya, yang delta. Kita cek ya, kenapa oleh karena itu? Oleh karena itu berarti beda konjungsi kan beda ya. Beda juga makna yang akan terbentuk. Oleh karena itu membentuk atau menyatakan makna apa? Akibat atau hasil gitu ya. Nah, di sini tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki lempeng tektonik. Itu penyebabnya ada di situ. Oleh karena itu, di kalimat 7, aktivitas tektonik di bulan terjadi, diulangi, oleh karena itu aktivitas tektonik di bulan terjadi karena secara perlahan satelit bumi itu kehilangan panas dan seterusnya. Gitu ya, jadi ada hubungan sebab akibat, jadi kita gunakan oleh karena itu. Ada yang ingin menanggapi, boleh? Nah, di sini oleh karena itu dengan sebaliknya ya, termasuk sama antar kayak gitu. Nah, kalau meskipun termasuk apa? Konjungsi intrakalimat atau antar kausal. Itu tambahan aja. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Silakan. Teks tersebut akan semakin jelas apabila dilengkapi dengan ilustrasi. Nah, kira-kira lebih jelas dengan tambahan grafik perubahan suhu atau tabel pelaksanaan penelitian atau yang tentu harus ada kata kunci apa? Penyusutan ya, gitu nggak? Jadi jawabannya yang mana? Yang delta ya. Jawabannya delta skema penyusutan. Apa itu skema? Skema itu sama dengan bagan.
Jadi penjelasan di KBBI, skema itu diartikan salah satu artinya adalah bagan. Gitu, jadi 16 yang data. Nomor 16. Nah, yang ditanyakan apa? Berdasarkan tekanan obat pada teks di atas, dapat disimpulkan bahwa kata kuncinya apa? Takaran obat. Ada kata kunci takaran obat nggak di teksnya? Di sini deskripsi ya. Renal ekstrem merupakan obat dengan kandungan paracetamol dan kafein dan seterusnya. Nah, di sini dosis untuk 4 jam pertama dijelaskan dewasa, sekian kaplet, berapa kali sehari, dan seterusnya. Ada perhatian bagi penderita penyakit ginjal, dan seterusnya ya. Terus ada efek samping, ada kontraindikasi ya. Nah, Ibu mau cek penulisan kontraindikasi. Boleh cek di KBBI, kontraindikasi itu harusnya digabung ya. Diartikan kontraindikasi itu adalah petunjuk atau indikasi yang berlawanan dengan yang ada. Kenapa harusnya digabung? Jadi ini kita perbaiki penulisannya. Karena kontra itu, sebenarnya kontra itu bisa bentuk terikat, bisa juga bukan. Kalau yang bukan terikat, kalau tidak terikat itu pro dan kontra. Itu kan tidak nempel dengan kata dasarnya, kayak gitu ya. Tapi kalau kontraindikasi, kan itu digabungkan ya antara kontra dengan indikasi. Jadi harus nempel. Misalkan kontraproduktif, kontra apa dan seterusnya. Bentuk terikat itu contohnya apa? Ada pra. Pra itu nempel dengan sejarah, ditempel juga dengan uh, sekolah, jadi prasekolah. Pasca sarjana, bentuk terikatnya apa? Pasca ya. Nah, harus nempel. Nanti kalau ada soal seperti itu, kita akan bahas. Nah, jadi ini tambahan aja ya. Penjelasan tambahan. Di luar konteks ya. Nah, kita lanjutkan. Satu, kita dulu ya. Nah, yang ada apa? Dosis ya. Dosis itu apa? Boleh cek di KBBI. Dosis itu takaran obat. Dosis. Oke, sebentar. Nah, dosis itu takaran obat. Salah satu artinya ya, takaran obat untuk sekali pakai, dimakan, diminum, disuntikan, dan sebagainya. Dalam jangka waktu tertentu. Ada juga arti lainnya di bidang fisika dan lain-lain. Di bidang kedokteran ada, di bidang fisika ada. Nah, jadi dosis alias takaran obat untuk 4 jam pertama seperti apa penjelasannya? Simpulannya apa? Berdasarkan takaran obat. Nah, jawabannya langsung saja nomor 16 itu apa? Ada yang sudah ketemu? Berdasarkan takaran obat. Itu yang Bandung ya. Panadol ekstra bisa dikonsumsi oleh siapa saja, kecuali ibu hamil dan menyusui, serta anak usia kurang dari 12 tahun. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja, kecuali ibu hamil dan menyusui, serta anak usia kurang dari 12 tahun. Ya. Kita cek lagi. Nah, dewasa, untuk dosis kita lihat tekanan obatnya, dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun ya. Ini berarti boleh satu kaplet nih. Itulah dengan segelas air 3-4 kali sehari. Bila gejala memburuk. Nah, tidak melebihi 8 kaplet dalam 24 jam. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam ya. Terlihat di situ yang sangat terlihat itu apa? Dewasa dan dari 12 tahun ya. Jadi kita temukan jawabannya di yang B. Dan penyembahasan yang tidak disarankan untuk penderita ya,
Tidak disarankan oleh ibu hamil dan menyusui. Ada di sini nih, tidak dianjurkan untuk wanita. Nah, tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui serta anak di bawah usia 12 tahun ya. Kayak gitu. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja kecuali gitu ya. Oke. Ada yang disampaikan sampai nomor 16 ini? Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.